yang mau dikorbankan itu Ismail atau Ishak. Nah, ini ada dua pernyataan. Ya, ini. Kalau di sini dikatakan Abraham meminta anak yang saleh, maka anak yang saleh itu sifatnya adalah taat dan sungguh-sungguh beribadah, suci dan beriman. Maka yang beriman itu adalah anak yang mau disuruh bapaknya, ini perintah Tuhan lo nak, misalnya begitu. Aku mau menyembelih kau gini-gini. Kita lihat. Maka anak ini, maka pikir begini. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah kawan-kawan, malam ini juga saya dapat kenyataan bahwa ketika saya sudah mulai masuk ke hadis, Sinandar kabur, tidak berani dia kawan. Dia sudah mulai banyak ini dan itu ya, alasannya mau makan kambing gitu ya. Makan kambing berapa lama lah kawannya? Kau makan sepohul, 2 pohul, 3 pohul, sepiring, paling hebat setengah jam ya kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan, kalian tahu tadi siang saya memancing dia. Oh ya gini hadis ini ya, silakan saya bilang. Itu kan menurut keyakinan bukan saya. Sekarang saya buka kalian sebuah rahasia ya. Kalau orang Donditan suka bilang apa namanya dia critical text, kita lihat mereka ini sok-sokan, sekarang kita balikkan keadaannya, kita lagi mengurung orang itu ya. Selama ini kan sok-sokan. Nah ini surat 37 yang diambil oleh Sinandar ya. Kalian boleh perhatikan di sini. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku ya. Nah, ini waktu ketika Ibrahim katanya pergi ke satu tempat ya, tinggal di sana. Sudah itu dia belum punya anak, meminta anak. Ayat 100, ya Tuanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Ya, yang diminta di sini ingat orang yang saleh. Paham ya? Nah, kemudian 101 berkata, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Di sini ada namanya kekeliruan menurut saya terjemahannya. Ibrahim meminta anak yang saleh, dikasih anak yang sabar. Suka di situ. Isa menubuatkan Ahmad, yang datang Muhammad. Ibrahim meminta anak yang saleh, yang datang anak yang sabar. Apa kalian percaya demikian? Tafsirnya, lihat. Kita buka ini Kemenak punya ya. Dibuat sini, maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar, sangat sabar. Kita buka tafsirnya. Kalian akan terkejut kawan. Tafsir Kemenak. Ayat ini mengisahkan bahwa Nabi Ibrahim dalam perantauan memohon kepada Tuhan untuk dianugerahkan seorang anak yang saleh dan taat, serta dapat menolongnya dalam menyampaikan dakwah dan menampilkan dalam perjalanan menjauhi kawan kesepian. Kehadiran anak ini sebagai pengganti dari keluarga dan kaum yang ditinggalkannya. Permohonan Nabi Ibrahim ini diperkenankan oleh Allah, kepadanya disampaikan berita gembira bahwa Allah akan menganugerahkan kepadanya seorang anak laki-laki yang punya sifat sangat sabar. Sifat sabar ini muncul pada waktu balik, karena pada masa anak-anak sedikit sekali didapatkan sifat-sifat seperti sabar, tabah dan lapang dada. Anak remaja itu ialah Ismail. Anak laki-laki pertama dari Ibrahim, ibunya bernama Hajar, istri kedua dari Ibrahim. Putra kedua ialah Ishak, lahir kemudian setelah Ismail, dan istri pertamanya Ibrahim yaitu Sarah. Ngarang. Ngarang ini tafsirnya nih kawan. Sejak kapan dibilang istrinya Ibrahim itu adalah Hajar? Tidak ada di sini. Dia menikah pun tidak ada. Di dalam Al-Quran ini kita tidak bisa mengarang-arang ya kawan-kawan. Tafsirnya jangan terlalu muluk-muluk lah. Tidak ada di dalam Al-Quran dikatakan bahwa istri pertamanya si Nabi Ibrahim itu adalah Hagar. Tidak ya.
Atau Ismail terlahir dari Hagar, nggak ada itu. Kita lihat dulu Kemenak tadi, kita lihat dulu ya. Tafsirnya tadi lagi ya. Ya kan? Sifat sabar itu muncul pada waktu balik karena pada masa kanak-kanak sifat bersabar. Anak remaja Ismail, anak laki-laki pertama dari Ibrahim, ibunya bernama Hagar. Anak laki-lakinya ibunya bernama Hagar, ya. Istri kedua dari Ibrahim. Oke. Nah, di sini kawan-kawan, dari mana penafsir ini tahu? Sedangkan Al-Quran tidak ada menyebutkan dia terlahir dari siapa, ya. Dan ingat, Ibrahim berdoa, dia meminta anak yang saleh. Masa dikasih anak yang sabar? Sekarang kita lihat sifat. Apa itu sabar, apa itu soleh? Lanjut dulu. Kemudian di ayat 117, sebentar ya. Ini ya. Musa dan Harun, ini 107. Dan kami tebus anak itu ya. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian, karena kemudian sudah Ibrahim. Demikian, ya. Ini. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang saleh. Ingat ya. Jadi Ibrahim meminta anak yang soleh. Anak yang soleh itu lahir belakangan. Unik ya. Malah anak yang sabar lahir duluan. Kita tidak tahu asalnya dari mana, tetapi tafsir begitulah. Sekarang kita lihat lagi ya, baik-baik ya kawan-kawan. Apa makna soleh? Apa makna sabar? Kita buka KBBI. Arti sabar. Gitu lihatnya kawan. Kita lihat critical text. Jangan banyak kali cerita Sidon Distan. Dan banyak cerita orang kami tak bisa melihat critical text. Bisa. Kenapa kalian saja yang bisa sok-sokan bahas-bahas Bible itu ya? Gak bisa, kita harus berimbang. Dan saya tidak menyimpulkan. Saya hanya membaca. Ada kok bacaan di situ. Ini. Arti kata sabar. Tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Tabah ya. Tenang, tidak tergesa-gesa. Itulah sabar, artinya sabar. Sabar ya nak. Misalnya dia perutnya lapar, dah ditunggunya lah, sabar dia. Sekarang saleh. Kita lihat. Saleh, taat dan sungguh menjalankan ibadah. Ibadah ini salah satunya termasuk perintah Tuhan. Suci dan beriman. Ya, paham ya? Jadi, sekarang yang mau dikorbankan itu Ismail atau Ishak. Nah, ini ada dua pernyataan. Ya, ini. Kalau di sini dikatakan Abraham meminta anak yang saleh, maka anak yang saleh itu sifatnya adalah taat dan sungguh-sungguh beribadah, suci dan beriman. Maka yang beriman itu adalah anak yang ya mau disuruh bapaknya, ini perintah Tuhan lo nak, misalnya begitu. Aku mau menyembelih kau gini-gini. Kita lihat. Maka anak ini, maka pikir begini. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Harusnya bukan sabar kawan, yang soleh. Artinya dia menurut perintah Tuhan dan beriman. Ya, di sini dibilangkan gini ya. Taat dan sungguh menjalankan ibadah, suci dan beriman ya. Kalau sabar itu lebih kepada gini loh. Ya, sabar ya nak, kita belum dapat uang ya. Dia sanggup menunggu ya. Tahan menghadapi cobaan. Itu bukan cobaan loh, tapi perintah Tuhan, ya kan? Di sini bilang buka kurung, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah, tenang, tidak tergesa-gesa. Jadi tidak cocok kawannya. Kalau kalimat itu merujuk kepada sabar, nggak cocok. Yang cocoknya saleh, ya ini. Maka itulah sebabnya Abraham, Al-Quran tidak mau berdusta kawan, tidak mau berbohong. Bahwa Ibrahim meminta anak yang soleh, Ini ya Tuanku, anurkanlah kepada seorang anak yang termasuk anak yang saleh. Maka ketika diberi anak yang sabar, apakah itu anak yang diminta si Ibrahim? Jawabnya tidak. Apakah itu anak yang dijanjikan Tuhan? Jawabnya tidak. Lantas bagaimana? Kita baca ayat selanjutnya di 107. Anak saleh itu lahir di 107 ini. Ya. Bukan. Dengan gimana jadi?
Sebentar, jadi lupa bilangnya. Ini. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Isa. Isa di sini tidak buka kurung tutup kurung ya. Seorang nabi yang termasuk orang yang soleh. Ini, paham ya? Kita baca tafsirnya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim tentang lahir anak seorang putra dari istri yang pertama Sarah. Berita ini disampaikan oleh malaikat menyamar sebagai manusia ketika bertemu di rumahnya pada Sarah sudah tua. Ingat, di ayat pertama dia meminta, ya kan? Kok ujuk-ujuk dia meminta langsung punya anak, bukan dari istri pertama. Malah istri pertama ini malaikat datang, ya. Jadi kejadiannya dibalik di sini kawan. Jangan samakan dengan Bible ya, tapi saya bicara Bible dulu. Kalau di Bible, Abraham meminta, Tuhan datang dan mengatakan, ya engkau akan menerima anak dari si Sarah. Ya. Kemudian ternyata si Sarah nggak percaya, maka dia menyuruh mengambil budak, si Hagar. Maka lahirlah si Ismail. Kalau ini tidak. Ibrahim meminta anak soleh, tiba-tiba ujuk-ujuk langsung tak sama siapa dia kawin, ternyata dibilang tafsirnya langsung memiliki istri kedua, namanya Hajar, Siti Hajar, dan lahirlah Ismail katanya. Ya kan? Setelah Ismail lahir, baru dia meminta anak laki-laki. Kan itu tafsirnya ya. Minta anak lagi, itulah anak soleh. Padahal anak soleh pertama diminta dia, dan yang terlahir, yang datang malah bukan anak soleh, anak sabar. Dan kita sudah melihat kejadiannya, dia mau disembelih. Disembelih itu sifat apa yang cocok melekat? Apakah di situ sikap sabar atau sikap soleh? Kalau sabar, ya tahan menderita apa tahan di pencobaan apa ya? Itu bukan cobaan kawan, tapi perintah. Yang tahan cobaan itu si Ibrahim, karena dia harus mempersembahkan anaknya. Anaknya itu adalah orang yang soleh, turut perintah Tuhan, ya. Melakukan perintah Tuhan, itu tadi soleh ya. Kalau sabar, ini loh, saya buka KBBI ya. Jadi kalau mau kalian tanya, wah Kemenak kok begini ya, itu urusan Kemenak lah ya. Sabar itu tahan menghadapi cobaan, buka kurung, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati atau tabah. Tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru nafsu, itu kalau sabar. Sekarang saleh. Nah, saleh artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Karena itu perintah Tuhan adalah ibadah namanya suci dan beriman. Ya. Paham ya? Jadi kalau menurut saya itulah sebabnya di dalam Al-Quran Ismail itu dibuka dalam tanda kurung, buka kurung. Itulah saya tantang Sinanda tadi siang. Tolong kau tunjukkan dalam bahasa Arab ini. Loh, dia katanya sudah pasti bahasa Arab. Harusnya ketika saya tantang, tunjukkan di situ kalimat yang mengatakan Ismail. Sampai dia selesai putar-putar, jungkir balik, ke sana kemarin, tidak bisa ditunjukkan. Akhirnya ujung-ujungnya dibilangnya, ya memang tidak ada di situ Ismail, katanya. Lucu. Tetapi kita kan merujuk, habis Ismail lahirlah, oh tidak. Ahli tafsir atau ahli terjemahan kan bisa memutarbalikkan. Dipindahkannya anak saleh jadi anak sabar. Karena sifat sabar tidak cocok untuk mengikuti perintah itu. Perintah itu cocok untuk anak yang soleh. Paham ya? Itulah sebabnya di situ ahli tafsir, terjemahan, mengatakan di situ buka kurung tutup kurung. Nah ini, dia buka kurung tutup kurung, Ismail menjawab. Sementara di bawah ini tidak ada buka kurung tutup kurung, langsung dikatakan Ishak ini. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, tidak ada buka kurung tutup kurung. Ya, seorang nabi yang termasuk orang yang soleh, seorang nabi loh. Tidak mungkin yang tidak calon nabi, dia kan belum calon nabi tuh si Ismail ya. Tidak dikatakan begitu lahir dia jadi nabi, tapi orang sabar dulu ya. Nah, sekarang saya apa dulu ya? Sebentar. Di dalam kalangan apa namanya dia, alim ulama, cerdik pandai, orang Muslim pun berselisih paham kawan. Tentang siapa yang dipersembahkan ya, atau di black lah. Ya. Ada dua golongan. Kalian kira mereka juga tidak berselisih? Kalau orang Kristen ada nggak berselisih siapa yang mau dikorbankan? Tak ada. Orang Kristen, orang Yahudi mengatakan Ishak, titik. Tetapi kalau orang Islam terdapat dua kubu. Ya. Dan kedua kubu ini saling mengklaim
Yang satu mengatakan Ismail, yang satu mengatakan Ishak. Dan kedua kubu ini diisi orang-orang penting juga, kawan. Bukan hanya orang-orang yang nggak penting ya. Bentar ya. Bentar. Sebentar ya. Ini memang harus apa ya? Ayat yang dibuat si Nandar itu, ini. Penggalan tafsir surah As-Saff ayat 99 sampai 100 oleh Ibnu Jabir At-Tabari yang menyebutkan Ishak lah yang disembelih. Saya share apa dulu ya, share screen. Ini. Penggalan tafsir surah As-Saff ayat 99 sampai 100 oleh Ibnu Jabir At-Tabari yang menyebutkan Ishak lah yang disembelih. Kawan-kawan sebentar ya, ada telepon. Kalian lihat di layar itu kawannya, saya nggak bohong, saya yang bacakan. Penggalan tafsir Ashab 99-100 oleh Ibnu Jabir At-Tabari yang menyebutkan Ishak lah yang disalibkan. Ya kan? Ini lagi yang ada. Terkait siapa anak Nabi yang dikorbankan, misalnya karena Al-Quran surah Ashab surah 1 surah 10 tidak menuliskan secara sarih eksplisit nama yang disembelih zabih. Maka pemahaman akan hal itu hanya bisa kita peroleh dari hasil ijtihad para ahli tafsir. Ingat ya, bukan dituliskan oleh Al-Quran tetapi ahli tafsir. Si Nandar berbohong bahwa dia bilang buka kurung tanda kurung itu Ismail. Maka ketika saya tantang tadi, tunjukkan di sini mana kalimat Ismail, dia kira saya nggak tahu. Kan saya bilang saya sudah pakai Al-Quran yang perkata-perkata itu kan. Tinggal saya sorot aja gini, muncul katanya, saya cocokkan, tidak berani dia nunjuk kawan. Yang mana saya bilang nggak berani dia nunjuk. Itu kan tafsir si Nandar. Paham ya? Tidak ada secara terang dikatakan Ismail, tetapi itu pekerjaan para penafsir. Maka terjadilah dua kubu. Nah, ini. Ya. Jadi itu pun hasil ijtihad para ahli tafsir. Syekh Mugatil bin Sulaiman tahun 702-767 Masehi menulis Tafsir Al-Kabir, dan Ibnu Jabir At-Tabari 839 sampai 9323 M menulis tafsir Jami al-Bayan fi Tawilil Al-Quran, serta Abu Abdul Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtubi tahun 1214 sampai 1203 penulis tafsir Al-Jami Ali Ak-Kamil Quran wal Mubayyin 5 Tadam Manahu min as-sunnah wa ayyi Al-Quran adalah tiga di antara para ahli tafsir yang berpendapat bahwa Ishak lah yang menjadi zabih. Ya. Sementara ini itu para ulama yang berpendapat bahwa Ismail yang akan dikurbankan adalah di antaranya Najibuddin Abu Hafs bin Muhammad An-Nasafi, penulis tafsir Madarik Al-Tamzi wa Hakik, inilah Al-Tawai. Waduh, keriting lah bibirku ini. Aduh, inilah kalau tidak biasa ya, sampai bibirku, lidahku keriting-keriting ya. Ya, itulah. Jadi kawan-kawan, kalau orang Kristen tidak pernah berselisih siapa yang dikurbankan, tidak ada itu ceritanya orang Kristen sama Yahudi, itu Ishak, titik. Tetapi di dalam Islam mereka memang berselisih karena ada dua kubu ya, karena itu hanya ijtima para ahli tafsir, karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan itu. Jadi kalau kalian baca buka kurung tutup kurung itu adalah pembenaran. Bukan itu makna sesungguhnya. Pembenaran. Kenapa? Ulama saja yang top-top zaman dulu saya sudah mengakui. Tidak ada dibilang itu Ismail. Maka terjadilah dua kubu ya. Sekarang saya bukakan lagi siapa-siapa ya. Ada satu yang menarik. Mana ya? Tadi saya sudah buka-buka ini. Kenapa dikatakan Ismail Ishak gitu ya. Nah, ini ntar ya. Saya tadi sudah membaca ya.
Eh, nah ini. Kalian lihatlah orang-orang top semua ini kawan, tidak main-main ya. Mana tadi? Siapakah ini? Oh ini. Yang lagi putar-putar itu ya. Saya nggak bohong-bohong kan. Kalau sudah kita masuk ke tafsir kawan, aduh, atau ke apa namanya itu ya? Hadis, mereka ini akan kocar-kacir. Selama ini kita tidak mau kan, sengaja biar orang itu dulu senang-senang. Perdebatan lama tentang siapa yang jadi kurban Ibrahim As mengemuka kembali setelah pada pernyataan Saleh Al-Maghamisi, Imam Masjid Kuba, Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Ya kan, sampai sekarang pun menyeruak lagi kawan. Sampai kapanpun akan berselisih mereka. Sebagaimana ditulis Said Hijazi dan Abdul Wahab Isi dalam surat kabar Al-Watan beberapa waktu lalu. Al-Makazmisi mengatakan bahwa yang dijadikan kurban adalah Ishak As, bukan Ismail. Ia merujuk pendapat Qurtubi dan Al-Tabari. Ya kan? Al-Qurtubi dalam tafsirnya menulis bahwa pada ulama berbeda pendapat tentang yang dijadikan kurban. Kebanyakan mereka berpendapat Ishak. Orang yang berpendapat seperti itu Al-Abbas bin Abdullah Muttalib dan putranya Abdullah bin Abbas. Al-Qurtubi memperkuat pendapatnya bahwa sejumlah sahabat berpendapat yang dijadikan kurban itu adalah Ishak. Para tabi'in juga berpendapat seperti itu, antara lain Al-Qamah, Al-Syabi, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ka'ab bin Al-Akbar, Al-Ahbar, Qutadah, Musrat, Ikramin, Al-Qasim bin Bara atau Matakil, Abdurrahman bin Sabit, Al-Zuhri, Al-Sabdi, Abdullah bin Abdul Hadi, dan Malik Anas, semuanya mengatakan bahwa jadikan kurban itu adalah Ishak. Ya. Nah, orang-orang yang tidak sepaham dengan Al-Makhazi mengumumkan pendapat ijma ulama bahwa yang dijadikan kurban itu adalah Ismail As. Selaras dengan fatwa Al-Azhar yang disampaikan Al-Syekh Atia Sopar bahwa yang dijadikan kurban Ismail bukan As, Ishak As. Ya, kelompok terakhir ini menurut dengan 10 alasan. Tatkala Ibrahim As diselamatkan oleh dari api lalu ia hijrah dari Irak ke Syam, Al-Quran menarasikan, ini ya, Ashab 99. Ya Tuanku, anugerah seorang anak yang termasuk orang yang saleh, maka kami beri kabar benar seorang anak yang sabar. Tidak mungkin Tuhan tidak mengerti apa yang diminta si Ibrahim, ya kan? Ibrahim meminta anak yang saleh. Masa diberi anak yang sabar? Itu jalannya dari mana kawan? Dan anak sabar itu kan tidak dibilang di situ siapa namanya, tetapi tafsirnya langsung dibilang itu adalah Ismail. Ya, anak yang disebut adalah anak yang lahir dari ibunda Hajar, yaitu Ismail, ya kan? Nah ini nanti kalian bisa baca ya kawan-kawannya. Nah sekarang kawan, ini sudah selesai. Saya ada sedikit ini dibilangnya surah Yakub. Ini sebentar ya. Jika dalam surah 26 dalam ia memohon agar demikian bukan dirinya semata yang dikala sebagai bulan ya. Ya Tuanku, ini tadi yang minta anak saleh ya. Ini, wah ini kecil-kecil kali, sebentar kawan, ini ada yang bagus juga ya. Tabari menafsir momen sebagai hijrah dari tempat kawan tinggal menuju Tuhan, tanah suci, ya kan? Uslah. Nah, sama saya pendapat saya dengan Tabari ya. Coba kalian lihat ini. Karena dikatakan di sana dia minta anak yang salih. Nah, ini. Ya. Tabari mengaitkan momentum hijrah Ibrahim dalam ayat itu dengan kejadian yang sama dengan surah Al-Ankabut, bahwa ketika Ibrahim selamat dari upaya tipu daya kaum yang membakar dirinya, salah seorang kerabatnya yang bernama Lut mengakui kenabiannya. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut 29 atau surah 29 26, maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tabari menganggap dua ayat itu sebagai satu momen yang sama, yaitu saat ketika Ibrahim hendak melakukan hijrah melalui Syam. Pandangan ini pun disetujui oleh Kazin yang memberikan tafsir lebih lanjut bahwa ketika Ibrahim tiba di tanah suci, itulah Ibrahim kemudian memanjatkan doa kepada Allah SWT agar dia dikarunia anak saleh ya, bukan anak sabar.
makna anak saleh ini. Ada beberapa persoalan terkait panjang kali. Inilah kalau kita bilang apa namanya dia, tidak ada kepastian. Makanya Alkitab itu selalu mengatakan Bible ya. Saya kembali ke Bible. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu selebihnya dari nanti kalian lihat aja ya. Nah, kawan-kawan, sebentar, aku ada satu yang menarik kemarin tadi kutemukannya. Mana dia sekarang kok jadi susah kali? Itu bukan tanggung-tanggung kan? Oh ini sorry. Saya tadi sudah tulis di Microsoft Word-nya, sorry. Ada ini yang saya ambil tadi, ini ya. Ternyata golongan-golongan yang lain yang mengakui Ismail itu, Isa itu yang dikorbankan adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Ali bin Abdul Talib, Umar bin Khattab, Umar bin Al-Khattab, dan dari kalangan tabi'in diantaranya ialah Masruq, Ikram, Ibnu Sabit, Abi Masyarah, dan lain-lain. Paling tidak adanya sosok Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Talib, dan ditambah lagi dengan Ibnu Umar yang sering disebut sebagai ulama yang banyak meriwayatkan hadis, menjadi penguat bagi yang berpandangan bahwa Ishak yang justru dikorbankan, bukan Ismail. Ya, jadi inilah yang apa. Dan Ishak itu dikatakan Zabihillah, Ishak Zabihillah, atau Ishak yang dikorbankan. Ntar ya. Wah, tadi udah bagus-bagus aku dapat itu ya. Sekarang kok jadi kemana dia lahir? Menarik kawannya. Kalau di Kristen tidak ada perselisihan. Bahkan kalau dikatakan mereka berselisih tentang siapa yang dibunuh, bukan disalib mengenai Isa, kita pun tak pernah berselisih. Kita katakan, ya yang disalib itu Yesus. Ya, jadi tuduhan-tuduhan semacam itu nggak berdasar. Kenapa tidak berani dikatakan mereka berselisih tentang siapa yang dipersembahkan? Apakah Isa atau Ismail? Tidak ada ayatnya itu konya. Nah, kawan-kawan, saya copy dulunya link biar kita mulai diskusi. Tetapi ingat, jangan keluar dari jalur, dan harapan saya kalian menjadi orang-orang yang bisa menjaga lisan, ya, bukan menjaga bibir memble, ya. Sebentar, mana dia tadi? Kupin dulu dia, biar cantik dikit. Nah ini dia. Malah nggak nampak dia. Orang sudah panjang kali nih. Sebentar, ada banyak kali orang komentar, punya aku kok nggak ada. Baru kupin. Sabar kawan-kawan, ini baru kupin saya. Mana lagi nih? Ya, kacamata. Memang harus kawannya, sabar. Kalau dibilangnya, ayo kita critical text, kita kritikal lah. Orang itu pasti tetap nggak bisa apa-apa. Kenapa terlalu banyak buka kurung tutup kurung, kawan? Ya kan? Kalau itu namanya, mana ada Tuhan berfirman, buka kurung tutup kurung, nggak ada itu ya. Itu kan bisa-bisanya Sinandar dan kawan-kawan. Mandi tadi, ini nih. Nah, aku kasih pin. Oke, udah aku kasih pin di YouTube-nya. Sekarang di StreamYard, karya. Makin gemetar nanti orang tuh kawan. Besok aku udah mulai membahas hadis ya. Biar tahu, kembali aku ke selera asal. Dulu ambil software kesannya aku pintar. Jangan kalian kira aku pintar, enggak pintar aku kawan. Ya. Kalau critical text itu kayak si Donditan, gampang itu, kau searching aja deh itu. Kau ambil pendapat orang yang ekstrim atau orang-orang yang tidak setuju dengan Kristen, ada dia. Demikian juga sebaliknya. Ya, tapi buat apalah yang seperti itu ya. Lebih bagus kita melihat yang ada, tapi itu tadi keterbatasannya. Karena banyaknya buka kurung, tanda kurung ya, disitulah letak persilapnya itu ya. Sebentar kawan. Saya suka ini agak-agak menarik. Ibnu Katsir juga mengatakan demikian ya. Baitul Maqdis. Bahkan dibilang di situ itu tanduknya itu ya.
Oke, sambil aku cari nanti ya. Kita buka dulu Astaga. Halo Astaga, silakan. Selamat malam Astaga. Mikrofonnya dihidupkan itu. Mic-nya masih apa itu Astaga? Halo Le, malam Le, Shalom. Wah, aku pun baru kupencet pakai apa nih? Halo. Shalom, silakan. Halo. Oke, malam Le. Aku Malam-malam. kedengeran nggak? Kedengaran, makanya aku bilang malam-malam. Ya, saya cuma mau menambahkan 2 ayat Le, yang bahkan Siap. di Al-Quran sendiri juga menggambarkan bahwa Ishak itulah yang diberkati sebagai nabi. Coba buka tolong surat 6 ayat 84. Surah 6 84. Surah 6 84. Oke, sudah. Ya, ini aku bacakan ya. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunan Ibrahim, yakni Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Yuk, silakan. Ya kan, dari situ aja jelaskan nama Ismail nggak ada kan, Bang Nggak ada. Lairudi ya. Ya. Ishak yang dikatakan sebagai nabi di situ. Satu lagi Le, mungkin bukan lagi surat 11 ayat 71. 11 71. Bacakan. Dan istrinya berdiri lalu tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Ya, terus sampai ke bawah. Ya. Dia istrinya berkata, oh ada yang bilang kalau aku membaca harus, kalau ada tanda kurung tutup kurung harus dibacakan, katanya lucu katanya sih. Dia buka kurung tutup kurung, istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua? Dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar satu yang ajaib. Mereka buka kurung tutup kurung, para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Buka kurung tutup kurung itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, ia pun bersoal jawab dengan buka kurung tutup kurung para malaikat tentang kaum Lut. Dan ada lagi? Halo? Itu kan di situ kan dikatakan Ibrahim itu kan sudah tua ya Lairudi ya. Ya, sudah tua. Ibrahim sudah tua dan ia mendapatkan anugerah dari Tuhan, kelahiran anaknya Ishak. Kan istrinya di situ sudah tua, makanya dikatakan di situ kelahiran Ishak adalah anugerah. Iya. Iya, makanya dia di situ dikatakan sebagai nabi yang dikasih yang diridhoi oleh Allah, sehingga dia yang akan dikurbankan. Itu aja lah yang mau saya tambahkan. Terima kasih, Le. Oke, terima kasih. Kok jadinya aku tekan ini, sorry. Sama astaga. Oke, sekarang Raja Kafir. Halo Rafir, silakan. Ya, Le, malam, Le. Malam, silakan. Iya, tadi sebetulnya si Nandar ini kan mulutnya cuma mau pembenaran aja dia. Karena sudah mati kutu itu. Sebetulnya tadi saya juga kirim ini di live chat itu, kirim hadis untuk Le itu. Tapi mungkin nggak kebaca ya. Nah, cuma saya tertarik di QS 37 yang tadi dibuka, Le. Sebentar. Kenapa tidak kebaca? Karena dia yang admin. Kan aku main ke tempat dia itu. Oke. Silakan. Oke. Ya. Yang coba QS yang tadi dibuka, Le, QS 37 yang 112, 113, Le. Ya, bentar ya, 37 kemana? Siap. Aku yakin sekarang si Manacem Ali sudah mulai menangis, si bibir tebal, si kain nama itu ya, Aristo, Don Ditan, aduh kenapa orang ini tambah pintar? Kenapa lah ada ini semua di dalam dunia maya ini katanya, sehingga kita tidak bisa lagi kibal-kibul katanya. Ayo, bacakan.
Maka ketika anak itu buka kurung tutup kurung pada umur sampai pada umur sanggup bersamanya. Buka kurung tutup kurung Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia buka kurung tutup kurung Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan buka kurung tutup kurung Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar," katanya. Iya, jadi itu QS berapa le tadi? 37 ayat berapa itu? 102. Oh, bukan QS 37 112 sama 113 lah. Di situ dulu aja. 112, 113. Dan kami beri dia kabar gembira dengan buka kurung tutup kurung kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada buka kurung tutup kurung pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Siap. Terus? Ya, jadi kan tadi dikatakan kalau Ishak itu anak yang saleh ya, Le, ya, clear ya. Ismail adalah anak yang sabar. Kemudian yang ayat 13 itu dikatakan Ibrahim punya dua anak. Satu baik, satu yalim. Nah, menurut Le yang baik ini yang saleh atau yang sabar, Le? Yang baik. Kalau yang baik kan di situ kan dua anak Ibrahim yang 113. Nah, jadi yang saleh. Ya. Jadi yang yalim pasti jatuh ke yang sabar kan, Le? Ya. Nah, gitu. Nah, itu nganunya. Kemudian anak yang saleh ini kan tadi dibukakan KBBI itu kan yang taat kepada Tuhan, yang suci, yang bertakwa lah. Nah, coba korelasinya kita buka ke QS 2237 lah, Al-Haji. 22 ayat 37 ya. Iya. Waduh, udah stres orang itu kuliah ini. Tebuk pintar-pintar aja orang Kristen ini katanya. Nanti 22 ayat 37. Waduh, sabar ya, terima aja lah takdir kalian apa adanya. Nanti kami lebih pintar dari kalian. Oke, aku bacakan. Daging buka kurung tutup kurung hewan kurban. Dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Iya, jadi hewan kurban dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai hanyalah ketakwaan. Itu hubungannya dengan saleh. Itu ya, Le, ya? Ya. Satu lagi, Le, coba yang ini jelas ini, yang tadi kukirim ke Le, hadis Musnah Ahmad. Nah. Hadis apa? Musnad Ahmad. Yang nomor 24 itu? Nomor 2658 lah. Oh iya, iyalah. Ntar ya. Musnad Ahmad. Ini tadi yang diminta si Nandar katanya itu sahih apa enggak? Nomor berapa? 25? 2658. 2658. Oke, ntar ya. Wah, roomnya sudah penuh. Sabar ya, kawan-kawannya. Ini dikit lagi, satu lagi nih dari si Rafir. Karena dia raja kawan, tidak bisa kita tolak-tolak. Sabar. Ini. Di sini dikatakan, ini langsung aja. 258. 2658. 2658. Cari. Ntar ya. Ini. Telah menceritakan, tidak usahlah langsungnya ke ini. Sesungguhnya Jibril pergi bersama Ibrahim menuju Jamrah Akabah. Lalu setan menampakkan diri kepadanya Ibrahim. Kemudian Ibrahim melempari dengan 7 kerikil. Setan itu pun hilang. Udah ya, ini cerita tentang itu, langsung ke sini. Kemudian ketika Ibrahim hendak menyembelih putranya Ishak, ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, ikutlah aku agar tidak..." Ini sudah ya, betul. Ayah. Ya, nah, si Nandar membilang ini bukan hadis sahih, tapi doif katanya kan. Dia tidak berani menjawab saya apa tidak. Penting tidak sahih. Iya. Ya. Jadi mau sahih mau doif ya mereka yang bikin sendiri ya kan. Betul. Jadi aneh mereka ini. Ya gitu aja lah, tertera di situ itu. Walaupun di belakang itu tertulis juga dalam mimpi, semua di Quran pun dalam mimpi. Tapi ini dalam mimpinya ada Isa yang disembelih. Jadi nyata itu, sudah fakta itu. Oke lah, terima kasih. Lanjut. Dan kalau bisa kita lihat di situ kawannya di hadis itu dikatakan juga
ah, ada lempar jumroh. Dan hadis itu yang berkata itu kawannya. Tempat lain kan ada juga sih, tapi tidak ada seperti itu. 7 kali dilempar, 7 kali. Kalau Sinandar mengatakan itu doif atau tidak sahih, berarti jumroh itu dari mana datangnya? Ya kan lempar